Tama dengan lembut mengangguk. Selain Isyana, dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang Dragon Ascending Grid. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai Isyana mendapat pencerahan baru untuk mengurai keraguan di hatinya. Mengingat hal ini, hati Tama sedikit lega. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diklarifikasi sekaligus, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Karena itu, dia menunda masalah Dragon Rising Grid dan membuka mulutnya untuk berkata kepada Isyana, "Nona Isyana, saya tidak punya pertanyaan lain. Terakhir kali, saya berjanji kepada ketiga pria tua itu bahwa saya akan memberi mereka kesempatan. Jadi tolong panggil mereka." Isyana terkejut dan buru-buru berkata, "Pertama-tama aku harus berterima kasih atas nama mereka bertiga." Tama tersenyum tipis. Isyana kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan suara kepada mereka bertiga, "Kalian bertiga bisa datang ke sini." Segera setelah itu, Thomas, Jayakarsa, dan Din Freddy saling membantu menaiki tangga batu dan masuk ke kompleks Isyana. Mereka bertiga datang ke pintu kamar dengan terengah-engah, dan salah satu dari mereka, Din Freddy, membuka mulutnya dan berkata, "Nona, kami semua di sini." Isyana berkata dengan lantang, "Semua masuk." Mereka bertiga buru-buru menjawab dan mendorong pintu dan masuk. Setelah ketiganya masuk, mereka melihat Tama sedang duduk berhadapan dengan Isyana. Teh sedang diseduh di atas kompor, jadi mereka maju dan dengan hormat berkata, "Nona, Tuan Renza." Isyana menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza berjanji akan memberimu kesempatan lebih awal, dan hari ini dia secara khusus datang untuk memenuhi janjinya. Jadi mengapa kalian semua tidak bergegas dan memberi hormat?" Setelah mendengar ini, mereka bertiga saling memandang dengan penuh semangat, kemudian segera membungkuk untuk berlutut di tanah. Tama melihat tiga pria tua yang berusia hampir 300 tahun berlutut padanya, bagaimana jantungnya bisa menahannya. Dia dengan cepat bangkit untuk membantu dan memblokir, tapi Isyana tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menarik tangan Tama, dan dengan serius berkata, "Tuan tidak perlu bangun, mereka bertiga harus melakukan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan." Tama sibuk berkata, "Mereka tua sudah tua, ini benar-benar tidak pantas." Isyana dengan tegas berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang tidak pantas. Mereka mendapat hadiah besar, bukan hanya untuk berterima kasih tapi juga untuk kepentingan mereka sendiri." Dia melanjutkan, "Ketiganya mengangkat tangan saya tahu karakter mereka, semakin mereka tahu takdirnya, meski masih bayi hidup sangat pahit. Tapi tanpa kecuali, ditakdirkan untuk mendapat berkah besar, kalau tidak mungkin bertemu denganku, sangat baik untuk diberkati. Tetapi orang paling takut melipat berkatnya sendiri, tidak menghormati guru, tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, tidak mendisiplinkan diri sendiri, tidak melakukan perbuatan baik, semua akan melipat berkah mereka. Apa yang Tuhan akan berikan kepada mereka adalah kesempatan surgawi. Jika mereka tidak tulus bersujud dan bersyukur di dalam hati mereka, maka mereka pasti akan melipat gandakan berkat mereka lebih banyak lagi." Berbicara di sini, Isyana sedikit tersenyum dan menatap Tama dan berkata dengan serius, "Oleh karena itu, jika Anda bertemu seseorang yang ingin berlutut dan bersujud untuk berterima kasih di masa depan, jangan hentikan dia, sebaliknya, itu akan melipat gandakan berkahnya." Sebelum Tama sempat memikirkan teori ini, Isyana berkata, ketiga lelaki tua itu sudah berlutut di tanah berdampingan. Mereka bertiga berbicara serempak, "Saya berterima kasih kepada Tuan Renza atas kebaikannya yang luar biasa." Tama tidak punya pilihan selain berbicara, "Tuan tolong bangun dengan cepat." Isyana, seperti orang tua, berkata dengan nada tegas, "Sebelum Tuan Renza melimpahkan berkahnya, kalian tidak boleh bangun." Mereka bertiga mendengar ini dan berlutut tak bergerak. Bagi Tama, ini adalah pertama kalinya melihat sisi agung Isyana. Dia merasa dia adalah gadis kecil yang lemah dan berperilaku baik,
di hadapan ketiganya yang berlutut di tanah dan dia memberi perintah, itu benar-benar subversi kognisi. Melihat ini, Tama tidak bisa menunda lebih lama lagi, dan berpikir untuk memberikan pilnya dengan tergesa-gesa, agar mereka bisa bangun dengan tergesa-gesa. Jadi, dia mengeluarkan 3 pil, dan berkata, ini pil peremajaan, bisa menyembuhkan segala penyakit dan memperpanjang usia, dan itu bisa memperpanjang hidup hingga 20 tahun, kalian bertiga cepat mengambilnya, dan di masa depan, itu juga akan membantumu untuk menemani Nona Isyana selama beberapa waktu. Saat Isyana mendengar kalimat terakhir Tama, jantungnya tiba-tiba tersentak. Berapa nilai dari tingkat eliksir semacam ini? Isyana lebih jelas dari siapapun, ketiga putra angkatnya, dan Tama tidak bisa berbicara tentang teman, apalagi memiliki kasih karunia, tapi Tama bersedia mengambil 3 pil kembali kepada mereka, yang benar-benar melebihi ekspektasi psikologis Isyana. Ketika dia mendengarkan Tama, dia menyadari bahwa alasan mengapa dia begitu murah hati kepada mereka mungkin untuknya, agar dia tidak terlalu kesepian di masa depan. Ketiga lelaki tua itu juga sangat terkejut saat ini. Tidak hanya mereka terkejut bahwa mereka akan memperpanjang hidup mereka selama 20 tahun. Tapi mereka juga bisa melihat perhatian khusus yang dimiliki Tama untuk Isyana. Menurut pendapat mereka, di dunia ini, tidak akan ada orang kedua yang cocok dengan Isyana. Jadi ketika mereka melihat bahwa Tama sangat mengkhawatirkannya, seolah-olah mereka melihat adegan di mana Isyana mengenakan gaun pengantin dan menikahi Tama. Saat ini, Isyana bersyukur di dalam hatinya, tapi di bibirnya, dia berkata kepada mereka bertiga dengan beberapa celaan, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Mengapa kalian tidak berterima kasih kepada Tuan Renza atas berkahnya? Baru pada saat itulah trio yang bersemangat itu langsung sadar kembali, dan berulang kali berkata dengan suara nyaring, terima kasih, Tuan Renza, telah memberi saya restu. Tama memandangi 3 lelaki tua berambut abu-abu di depannya, dan mau tidak mau melihat Isyana, yang tampak keras kepala kekanak-kanakan di sampingnya, dan sedikit salah tempat untuk sesaat. Karena ketiga lelaki tua itu benar-benar sangat tua, dan juga dapat dilihat melalui kontak terbatas bahwa ketiganya adalah orang tua yang sangat berpengalaman dan bijaksana. Namun, di hadapan Isyana, ketiga orang ini seperti anak-anak yang telah didisiplin dan dididik oleh orang tuanya, menuruti setiap perintahnya. Dan meskipun Isyana sendiri sepertinya masih anak-anak, sikapnya terhadap ketiga lelaki tua ini masih tegas seperti anak-anak, menyebabkan dia merasa sangat tidak pada tempatnya. Namun, dia masih dengan cepat mengesampingkan disonansi semacam ini dan berkata kepada ketiganya dengan sangat sopan, Tuan, tolong bangun. Mereka bertiga tidak bangun, tetapi mengangkat kepala dan menatap Isyana serempak. Isyana tampaknya sama sekali tidak tertekan oleh ketiga lelaki tua yang berlutut di tanah ini, dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sebelum berbicara, karena Tuan Renza berkata demikian, maka kalian semua harus bangun. Baru kemudian ketiga orang itu saling membantu untuk berdiri. Tama ingin pergi membantu, tapi mendengar Isyana di sampingnya membuka mulut untuk berkata, Tuan tidak perlu repot, mereka bisa melakukannya sendiri. Tama mengangguk canggung dan tidak menjangkau lagi. Setelah mereka bertiga bangun, Tama buru-buru berkata, 3 pria harus bergegas dan mengambil pil peremajaan, setelah meminumnya, kamu akan sangat meningkat. Ketiga orang itu masih tidak mengatakan apa-apa dan memandang Isyana bersama lagi. Isyana sedikit mengangguk dan berkata, jika Tuan Renza menyuruhmu mengambilnya, maka kamu harus menerimanya. Dengan itu, dia mengeluarkan teko dari bawah meja teh dan berkata kepada mereka bertiga, Tuan Renza memberimu pil peremajaan, jadi aku akan memberimu secangkir teh.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.